Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from my heart to yours. Shalom, shalom Royal Family. Mana nih suaranya? Di bulan Desember ya, ada sukacita? Ya mungkin karena kita sukacita kalau Desember itu bau-bau Natal itu mungkin karena di shopping mall itu banyak tulisan sale ya. Terus banyak pernak-pernik hijau, merah ya. Tapi semestinya sukacita sejati kita harusnya ya. Di bulan Natal itu adalah di mana lahirnya Juru Selamat kita. Itu tuh menandakan bahwa janjinya Allah itu ya dan amin.
ya dan amin. Itu mestinya jadi satu sukacita yang luar biasa untuk kita. Kenapa? Karena kalau janjinya orang itu mencela-mencela ya. Kok janji Allah itu ya dan amin. Jadi apa yang dikatakan di Alkitab itu semua pasti digenapi. Amin, Royal Family. Nah terus juga ya ini pastoral juga di bulan-bulan Desember ini pancaroba. So I hope Royal Family get fit and get healthy. Banyak-banyak minum vitamin karena banyak juga Royal Family yang banyak bertumbangan juga ya. Banyak yang flu, pilek. So vitamin, tidur jangan begadang ya. Stay healthy and stay fit di Desember ini karena banyak holiday ya. Oke, mari kita sama-sama menyambut ibadah ini dengan ucapan syukur dan sukacita dan damai sejahtera. Mari saya pimpin dalam doa. Bapa, kami ucap syukur hari ini Kau jadikan untuk kami karena kemurahan-Mu. Kami bisa menikmati, kami bisa sukacita, menikmati hidup ini. Itu semua karena pemberian-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan selain Allah yang peduli. Setiap hidup kami ditanggung dan di tangan-Mu Tuhan. Dan begitu mengucap syukurnya, kalau kami memiliki Allah yang reputasinya itu ya dan amin. Untuk itu Kau bisa kami percaya, Kau bisa kami andalkan. Kami selalu bisa berharap kepadamu. Dan putramu Tuhan luar biasa yaitu Yesus menjadi saudara kami, menjadi benar-benar ada suatu standar yang kami akan tuju, yaitu keserupaan seperti Kristus. Itu melegakan jiwa kami. Kami gak mencari-cari dewa-dewa, kami gak mencari-cari Tuhan-Tuhan yang di gunung-gunung. Kami gak mencari Tuhan yang benda-benda di langit. Tapi kami mencari Tuhan yang terlihat nyata, teladan yang begitu sempurna, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami merayakan ini, kami mau bersuka cita, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. In Jesus name, Royal Family, semua yang percaya katakan, amin. Amin. Mari bangkit berdiri Royals, let's go. Let's praise Him. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari nyanyikan bersama-sama with one voice. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan imanmu mari nyatakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Kau luar biasa Tuhan Yesus. Biasa, perkasa mulia. Yesus nama
percaya nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Nama Yesus yang kita serukan, sumber kedamaian dan sukacita kita semua. Amin. Oleh karena itu dengan hati yang bersuka, sama-sama kita nyanyikan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surga hidup yang menyembuhkan dunia, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Karena Sang Juru Selamat telah lahir untuk kita sorakan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik.
Dia Tuhan yang membawa kemenangan yang sejati dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Dan dan da 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 dan dan da. Mari katakan bersama-sama. Dan dan da 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 dan dan da. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, bersorak, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku lebih keras lagi katakan semuanya.
puji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Amin. Dengan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk saudara, menyaksikan pesan gembala. Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David and Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan. Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan. Sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikva of Israel, Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Loh kan. Son of Man itu Bar Nas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7, the man child yang dibawa kepada sang Bapa dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. Di Year of Preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri, perhatikan pengajaranmu, biar hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana, senior, tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita.
Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Praise is the water, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, so praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? Rock Generation Camp! I won't be quiet. Generation Camp 2024. Akhirnya minggu depan kami akan sama-sama berangkat ke sana. Dan jadi buat saudara-saudara yang masih muda di tempat ini, yang punya anak, punya ponakan, dan yang masih punya kenalan anak muda, saya mengundang untuk sama-sama kita ikut di dalam movement ini. Ini sekali lagi ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pastor Nala beberapa minggu yang lalu. Untuk membangun generasi, diperlukan orang satu kampung. Untuk mengubahkan kota ini, diperlukan generasi-generasi muda yang bukan hanya permisi di dalam dunia ini, tetapi mereka bermisi di dalam dunia ini. Kalau cuma permisi aja, tidak meninggalkan jejak. Tapi kalau bermisi, kita meninggalkan jejak dan meninggalkan legacy di sini. So, ini panggilan untuk sebuah movement buat setiap anak muda di tempat ini. Saudara-saudara lihat hari ini, kalau mungkin ada, ini siapa yang main musik, yang WL singer. Ini adalah generasi KGC, Kingdom Generation Community. Kalau mungkin ada beberapa yang lihat bahwa, kok belum pernah lihat ya. Pemain gitarnya belum pernah lihat, keyboardnya belum pernah lihat. Ini baru-baru semua saudara. Boleh kasih tepuk tangan, yang main keyboard namanya Grace. Yang main gitar namanya Chandra Palangan. Ini Adriano yang biasanya sound, biasanya di belakang, bayangin bisa main bass ternyata. Dan Ruben, ini kalau tanya bukan tanya gini, bisa main musik apa? Bisa gak main musik apa? Gitu ya. Semua bisa kayaknya, suling aja belum bisa. Ini lagi Kingdom Generation Community. Kami ada ibadah jam 4 sore di lantai 2. Dan saudara-saudara, ini sekali lagi ini bukan sebuah event belaka. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dorong anak-anak Anda untuk bergabung di Generation Camp 2024. Tema kami adalah urgency, generasi Z, Gen Z yang harus bermisi. Di sana ini ada beberapa pembicaranya, termasuk saya nanti, dan yang tadi WL di lagu pertama, serukan nama itu, Doni A2 di tempat ini. Mari saya undang sama-sama untuk daftarkan, masih ada kesempatan untuk mendaftar dan menjadi satu di dalam misi kita. Dan tanggal 15-nya ada Generation Christmas yang akan diadakan di RCC, Rock City Church, yang pembicara nanti adalah Devin Sandi Putra dari Rock Riverside, yang nanti pembicara hari ini juga dari Rock Riverside ya. Dan saya sekali lagi kalau saudara-saudara mungkin nggak bisa ikut, ternyata ponakan saya, teman saya atau anak saya pas hari Sabtunya nggak bisa nginep, datang ke Christmas Generation Christmas ini. Dan kita sama-sama bertumbuh di sana, kita sama-sama dengarkan Injil Kerajaan Allah yang mengubahkan, dan kita bukan hanya menikmati Injil Kerajaan Allah, tetapi kita juga membagikan Injil Kerajaan Allah. Sekali lagi, kami tidak sedang membangun generasi yang penting semangat, yang penting tahu jati diri kita, yang penting wah kita hebat. Enggak. Kita mengenalkan Allah yang hebat.
Kita mengenalkan Allah yang kuat. Kita mengenalkan Allah yang tangguh. Sehingga ketika mereka masuk di dalam dunia, mereka tidak takut karena mereka tahu mereka ditopang oleh Allah yang tangguh. So, hari ini kalau mau mendaftar, di bawah nanti di lantai 1 ada teman-teman yang bisa membantu saudara untuk mendaftar juga di sana. Kalau mau tanya informasi, saudara-saudara bisa tanya di sana, Royal Family bisa tanya di sana. Dan juga kami ada jualan juga, saudara-saudara bisa icipin enak-enak. Ya, enak-enak. Dan ini pastinya untuk mendukung pelayanan kami. Dan itu saja pengumuman tentang Generation Camp. Hari ini kita akan juga memberikan persembahan Royal Family. Hari ini akan ada 2 persembahan. Yang pertama persembahan reguler dan yang kedua adalah persembahan untuk pembangunan. Untuk persembahan pembangunan saudara-saudara bisa masukkan di dalam amplop. Mungkin ada yang belum mendapatkan amplop dan memerlukan amplop, bisa lambaikan tangan. Bisa lambaikan tangan yang memerlukan amplop. Nanti rekan-rekan Asyir akan melayani saudara. So, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau nyata, engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan segala ucapan syukur kami padamu. Kami bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami bisa menikmati hadirat-Mu begitu luar biasa. Sukacita, damai sejahtera kami rasakan di tempat ini. Dan hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bukan karena dengan paksaan, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang kami taburkan ini Tuhan, ini dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, buat kesempatan kami bisa menabur di tempat ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Untuk pengumuman selanjutnya saya panggilkan adik saya Michael Ludi. Terima kasih Kois. Shalom Royals. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di sini. Saya mau menyapa bagi jemaat baru yang baru hadir pada hari ini. Ada? Bisa lambaikan tangannya? Oke, ternyata jemaat setia ya. Terima kasih sudah hadir di ibadah kali ini. Saya juga mau menginfo bahwa tidak lupa bahwa di Royal Surabaya kita memiliki 8 Kingdom Community atau yang bisa kita singkat sebagai KC. KC itu apa sih? Biasanya orang-orang di luar sana mengatakan itu sebuah komsel, cell group ataupun CG. Ataupun di generasi papa mama saya mengatakan itu FA bagi yang nggak tahu ya. Nah di Royal Surabaya kita punya ada 8 KC yang bisa Anda lihat di LED di belakang saya. Untuk informasi lebih lanjut bisa scan QR code yang ada di sini. Ya kami himbau untuk bisa join di KC bersama supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman bersama, meneguhkan prinsip-prinsip kekristenan kita. Karena menurut saya adalah komunitas yang kita pilih menentukan kualitas hidup kita. Ada amin? Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Henry Hehanusa dari Rock Riverside Bali. Thank you Pastor sudah hadir di sini. Ingat Pastor juga, ingat pertama kali saya debut sebagai greeter bersama Celora ya. Juga menggreet Pastor Henry Hehanusa kalau ingat. Hari ini Pastor hadir yang kedua kalinya saya juga menyambut. So thank you Pastor, semoga hari ini bisa enjoy menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tidak lupa bahwa setiap hari Rabu kita selalu ada Quick Words melalui IG Live di @royalsurabaya jam 12 siang. Dan Quick Words kali ini akan dibawakan oleh Ko Hiskia Setiawan yang tadi itu. Nah, beliau merupakan Royal Teaching Pastor dari Royal Surabaya. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Koko Gitar tercinta Pastor Andrew Juwana. Bisa beri tepuk tangan? Seperti biasa setelah ibadah kita akan ada hospitality. Hospitality kali ini kita akan dilayani oleh Pukis yang merupakan sumbangan dari jemaat. Dan kemudian yang terakhir di bulan Desember selalu identik dengan Natal. Tentu kita Royal Surabaya melalui GPI Rock akan merayakan Rock Christmas Celebration yang akan diadakan di hari Selasa tanggal 10 November di tempat ini di Royal Resident, open gate pada jam 18.30. Kami himbau untuk bisa datang lebih awal supaya kita bisa duduk di depan merayakan Natal bersama karena kebersamaan akan memberikan Natal yang meriah. Sekian dari saya, terima kasih dan Royals, Happy Sunday.
angels we have heard on high, sweetly singing all the praise, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Haleluya. Saudara, senang sekali bisa melayani di tempat ini dan you know what, tanggal 10 nanti kita akan sama-sama kembali ke tempat ini dan kemudian kita merayakan Natal bersama-sama. It's a wonderful year, right? Dengan semua hal yang terjadi di hidup kita dan segala sesuatunya, saya percaya sukacita Natal gak akan berkurang. Karena sukacita Natal itu bukan karena kondisi kita, bukan karena keuangan kita, tapi bukan karena juga kondisi yang tidak enak, tapi sukacita Natal karena Kristus ada buat kita. Amin. Dan kita mengakui dia sebagai Raja kita semua. Mari kita masuk lebih dalam lagi dan kita sembah dia bersama-sama. Let's go. Raja yang teguh dari semula, Tuhan kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Dan itulah hakmu atas seisi dunia. Kaulah sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku angkat tanganku, tanda ku percaya. Oh, Kaulah sang Raja, amin, yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini
bukti karya-Mu Tuhan atas hidup kami. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bangsa yang berdaulat tiada terbatas, pertolongan-Mu alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Jangan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya Tuhan. Sebab rencana-Mu yang akan terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya padamu. Segala sesuatu takkan terjadi Tuhan tanpa seizin-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Sebab rencana siapa yang sempurna selain daripada rencana-Mu Tuhan. Tugas kami cuman tunduk kepada tahta raja yang teguh. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau enjoy your presence Tuhan. Kami mau enjoy your presence Jesus. Biar Raja yang ambil alih semuanya Tuhan dalam nama Yesus. I want to say thank you Jesus. Kaulah sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas, pertolongan-Mu
alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi, mari Royals. Kaulah Sang Raja. Amin. Tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Mari Royals, dengan hatimu mari katakan sama-sama. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini, waktu ini. Kami diberikan kesehatan, tubuh yang sehat untuk kami bisa berkumpul di tempat ini. Dengan kami datang untuk memuliakan Tuhan. Kami bukan datang untuk mencari apa yang ada di tangan-Mu yang Kau bisa beri buat kami. Tapi kami datang untuk mencari apa yang ada di hati-Mu. Untuk kami bisa mengikuti, mentaati, dan menuruti yang di hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mohon sekali lagi Tuhan jamah telinga kami, pikiran, mata, dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami dibukakan untuk melihat kebenaran Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena kami tahu hanya tanah hati yang baik yang menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kami
Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, 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 amin. Sebelum duduk high five, tos kiri kananmu paling sedikit 600 orang. Iya. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya? Sehat. Terima kasih sudah berikan kesempatan buat saya pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Anda semua, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Bagi yang belum kenal, nama saya Henry. Saya dari Rock Riverside Community Center Bali. Dan ini kesekian kalinya saya berada di sini untuk melayani Bapak Ibu semua. Judul daripada firman Tuhan atau khotbah pagi hari ini saya pakai judul The Light atau dalam bahasa Indonesianya terang, ya, terang. Kita dalam ini minggu kedua Advent Natal, kita menyiapkan hati kita untuk kita sekali lagi memperingati kelahiran Juru Selamat kita. Saya akan mulai dengan sebuah cerita, ini cuma cerita guyon aja ya, joke. Jadi ada 2 ODGJ, orang gangguan jiwa, sekamar. Terus tiba-tiba salah satunya itu naik ke atas lemari, ya, naik ke atas lemari yang tinggi itu, dan dia kasih tahu buat temannya, aku mau jadi lampu untuk menerangi ruangan ini. Terus temannya yang di bawah bilang, turun lu, ya, ntar jatuh, pala lu pecah katanya. Turun, kamu kan bukan lampu. Enggak, aku mau jadi lampu untuk menerangi ruangan ini. Wah, temannya keluar, yang di bawah itu keluar cari dokter. Padok, teman saya gila. Dia masa naik di atas lemari, dia bilang dia mau jadi lampu untuk menerangi kamar. Padahal kan dia bukan lampu, Pak Dok. Dia kan manusia. Pak Dok bilang, kamu udah waras. Kamu udah sehat nih, yuk. Sekarang kita masuk ke kamar, panggil temanmu turun. Jangan Pak Dok. Loh kenapa? Kalau dia turun nanti gelap. Jadi dengan cerita lain, dengan kata lain dia masih gila. Nah, saya sengaja ambil topik ini atau judul ini karena saya tahu semakin dekat dengan perayaan Natal. Saya ingin share kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua mengenai apa sih sebenarnya terang yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Saya akan mulai dengan Injil Yohanes 12 ya. Ayat 46. Ini ayat mungkin minggu-minggu ke depannya Bapak Ibu pasti akan dengar dari hamba-hamba Tuhan ngutip. Ayat ini biasanya dipakai buat khotbah Natal. Injil Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Itu jelas. Yesus datang sebagai apa? Sebagai terang. Supaya, nah tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalimat yang dipakai itu adalah tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Nah, ini ada 2 kalimat yang penting. Pertama adalah Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Sebagai terang. Artinya Yesus tidak datang untuk melengkapi apa yang saudara dan saya sudah punya. Yesus juga tidak datang untuk memberitahu apa yang kita sudah tahu. Yesus juga tidak datang untuk menyediakan apa yang kita sudah alami. Tetapi dia datang untuk apa yang saudara tidak punya, tidak tahu, dan tidak pernah alami. Yaitu apa? Terang. Karena kalau saudara dan saya sudah punya, sudah tahu, sudah pernah alami, dia gak mau datang. Atau dia gak perlu datang. Karena udah punya, udah ngalami. Tapi dia datang untuk sesuatu dalam hidup saudara dan saya yang kita tidak punya, kita tidak tahu, dan kita tidak pernah alami. Yaitu terang. Buktinya apa? Kalimat terakhir. Supaya tidak lagi tinggal dalam gelap. Nah saudara perhatikan. Tidak lagi tinggal dalam gelap. Kata tidak lagi berarti pernah. Benar gak sih? Ya kan? Tidak lagi itu berarti sebelumnya di mana? Sebelumnya dia tinggal atau habitatnya, lingkungannya, rumahnya itu namanya gelap.
Dan kalau sudah jadi habitat, maka itu sesuatu yang kita tidak tidak ada masalah dengan itu. Karena sudah terbiasa ada di dalam gelap sehingga kita tidak pernah berpikir untuk membutuhkan terang. Amin. Amin orang Kristen. Nah, terang ini secara fisik ya. Terang itu berhubungan dengan panca indera namanya mata. Setuju kayak Gizian? Oh, Royal. Aduh lupa Pak, maaf. Karena dari depan sini Anda tampak muda loh. Forever young atau young forever? Sampai mana tadi? Oke, terang itu berhubungan dengan mata. Saudara mengidentifikasi atau mendeteksi terang tidak mungkin pakai hidung, tidak mungkin pakai tangan, tidak mungkin pakai telinga, betul? Saudara pakai mata. Nah, saya akan memberikan sebuah gambar tentang sebuah penemuan bagaimana kalau satu makhluk hidup yang habitatnya itu gelap tanpa cahaya sama sekali. Nah, ikan ini namanya humpback. Tapi ditambahin dengan jadi blind fish. Ditemukan di South China, di goa bawah tanah. Di mana di dalam goa bawah tanah itu, sungai bawah tanah, yang tidak ada terang sama sekali selama ribuan tahun. Ikan ini tadinya punya mata. Karena kan gak mungkin ada ikan yang tidak punya mata. Saudara ngerti maksud saya? Sampai tidak punya mata karena dia sudah berevolusi. Kenapa dia bisa berevolusi? Karena tidak ada terang yang masuk ke situ. Sehingga ikan ini berevolusi, mata tidak diperlukan. Loh iya kan? Karena tidak ada terang. Dan ini terjadi ribuan tahun. Sehingga waktu diver itu, penyelam sungai bawah tanah itu menemukan ikan ini, mereka kaget. Kok ada ikan gak punya mata, kenapa bisa begini? Ternyata ribuan tahun mereka mengalami evolusi karena ketiadaan terang, mereka terbiasa hidup tanpa mata. Sehingga tidak perlu lagi untuk melihat karena tidak ada terang. Perhatikan baik Bapak Ibu, kita kurang lebih seperti ikan ini. Manusia, kita semua sudah terlalu lama tinggal dalam kegelapan dosa. Dan kita berevolusi dalam dosa sehingga kita jadi buta. Sehingga orang buat dosa sudah tidak merasa salah. Betul? Merasa fine-fine aja. Tidak ada penyesalan. Nah itu yang di dalam Efesus 4 ayat 18 ayat 19. Yang berkata bahwa pikiran manusia itu sudah jadi gelap dan perasaannya menjadi tumpul. Sehingga waktu buat dosa biasa aja tuh. Nggak ada guilty, nggak ada perasaan menyesal, apalagi bertobat. Karena kenapa? Sudah berevolusi dalam gelap sampai mereka nggak tahu bahwa mereka ada dalam gelap. Dan mereka nggak tahu terang itu apa. Seperti ikan ini. Ikan ini nggak tahu terang itu apa. Karena kenapa? Mata aja udah nggak punya. Karena terlalu lama ada di dalam gelap. Nah, saya akan pakai cerita ini. Ini satu cerita yang sangat menarik sekali mengenai terang dalam cerita orang buta sejak lahir. Izin ya, Bapak Ibu nanti pulang ya. Biasanya tuh orang kalau mau baca Alkitab tuh mau tidur baru baca. Nah, bacalah pasal ini keseluruhan ya. Pasal 9 ini dari ayat 1 sampai ayat 41 seluruh keseluruhan cerita ini. Saya nggak akan punya banyak waktu untuk baca semuanya. Saya akan bacakan dari ayat 24 sampai 34 saja. Ya. Nah ayat 24 ini kalau saudara baca kalimat pertamanya itu bilang bunyinya gini. Lalu mereka memanggil sekali lah, berarti sudah ada panggilan sebelumnya. Benar gak? Betul ya? Nah dalam cerita ini flashback dikit. Yesus itu menyembuhkan ada orang buta, pengemis buta. Ya, dia buta sejak lahir. Gara-gara murid-muridnya itu tanya kepada Yesus gini. Ini orang yang buta sejak lahir ini karena dosa orang tuanya atau siapa ini sampai dia buta? Nah karena konsep orang Yahudi saat itu bahwa kalau ada orang yang cacat, buta, kusta itu dosa. Sehingga mereka tanya kepada Yesus, ini gara-gara siapa nih dosa siapa sampai dia buta? Yesus jawab, ini untuk memperlihatkan
kemuliaan Allah, menunjukkan kemuliaan Allah. Dia sembuhkan, orang Farisi, tokoh agama, ahli Taurat marah. Karena kenapa? Hari itu hari Sabat. Gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh buat mujizat. Tapi sebenarnya itu cuma alasan mereka mau menghakimi Yesus. Oke, dia sembuh, matanya tercelik, buta sejak lahir, melihat kembali. Mereka panggil di sidang, diinterogasi oleh ahli Taurat. Harusnya, ini lucu, orang ngalami mujizat harusnya tuh diselebrate. Tuh bener gak sih Bapak Ibu? Kalau misalnya tengah-tengah ini, royalnya, ada yang sembuh misalnya gitu ya. Sembuh baik secara jasmani, sembuh keuangannya. Kira-kira diselebrasi gak? Atau diinterogasi? Ya, nggak diselebrasi, nggak puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Tapi bener nggak? Jangan-jangan lu bohong. Ini diinterogasi. Dan interogasinya bukan sekali Bapak Ibu. 2 kali. Nah kalau 2 kali itu kira-kira kenapa tuh? Ayat 24. Mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Wah, sampai bawa nama-nama Tuhan nih. Ya, bawa nama Tuhan nih. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Orang itu siapa? Yesus. Jadi mereka itu mau framing, Yesus itu orang berdosa, gimana bisa buat mujizat sehingga orang ini yang buta sejak lahir bisa melihat. Nah orang buta ini jawab, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, once I was blind, now I see. Kayak lagu Amazing Grace. Betul? Dulunya aku buta, sekarang aku melihat, itu yang aku tahu. 26. Orang Farisi ngomong, apa yang dia perbuat kepadamu? Bagaimana dia mencelikan atau memelekkan matamu? Jawab orang buta, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Berarti ini sudah, orang buta sampai bosan ngomong ulang-ulang terus. Lu denger gak sih? Gue ngomong kira-kira gitu kan. Barangkali sampai dia ngejek nih, ini nyindir. Barangkali kamu suruh saya ulang-ulang, kamu mulai penasaran sama Yesus. Mau jadi muridnya Yesus. Terus sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, Farisi, balas. Engkau murid orang itu, kamu orang buta murid Yesus, tapi kami bukan. Kami murid-murid Musa. Nah ayat berikutnya. 29, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Mereka kutip kitab Taurat nih sekarang. Tetapi tentang dia, itu tentang Mesias, kami tidak tahu dari mana ia datang. Nah, jawab orang itu kepada mereka. Sekarang orang buta jawab lagi nih. Aneh juga. Ya, bahwa kamu tidak tahu dari mana Mesias datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku atau mencelikan mataku. Nah saudara baca, ini nih sebenarnya orang buta ini nih sudah nyindir berkali-kali kepada ahli Taurat. Lu pegang kitab Taurat, kamu baca Alkitab, tapi kamu gak tahu. Mesias itu datang dari mana? Jadi ini sebenarnya kamu tanya apa tanya? Saudara mulai paham? Ini tanya apa tanya nih? Nah, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Nah ini dia balik lagi framing, Yesus tuh berdosa gak bisa buat mujizat. Melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang bisa memelekkan mata orang yang lahir buta. Kata orang Farisi. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah sekarang jawab orang Farisi lagi. Ini habis orang buta ngomong, orang Farisi balas lagi kan. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Ini sebenarnya kurang pas nih kalimat ini dalam terjemahan baru. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia. Kalimat sebenarnya gini, engkau itu sejak lahir sudah dalam dosa, buktinya kamu buta. Makanya kamu mau ngajarin kami yang melihat ini, dengan kata lain kami tidak berdosa. Karena konsepnya ada dosa, buta. Oke, konsepnya manusia ahli Taurat itu, tokoh agama itu adalah berdosa, buta. Tapi saudara lihat ini. Orang yang buta sejak lahir ini, ya, dia buta sejak lahir. Ini yang berwarna biru. Kuningnya, dia betul dia buta sejak lahir. Tapi habis itu dia melihat.
Bukan hanya melihat secara fisik jasmani, tapi kalau saudara baca di ayat selanjutnya, dia mengakui dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi tokoh agama yang bilang, oh kamu mau ngajar kita ini gak berdosa. Makanya gak buta kayak lu. Tapi mereka sejak lahir melihat, tapi mereka buta. Mereka tidak mengakui, tidak menyembah Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus berdiri di depan mereka sebagai Mesias. Jadi konsepnya adalah orang Farisi, gara-gara dosa kamu buta. Nah lewat kejadian Yesus mencelikan mata orang buta sejak lahir ini, Yesus mau kasih tahu satu konsep yang terbalik. Gara-gara buta, makanya kamu berbuat dosa. Saudara paham maksudnya? Gara-gara buta kamu berbuat dosa. Karena kamu gak punya terang. Kamu gak bisa lihat. Yehezkiel 12 ayat 2. Bangsa Israel adalah bangsa yang punya mata tetapi tidak melihat. Punya telinga tetapi tidak mendengar. Yesus mencelikan mata orang buta sejak lahir ini. Sebenarnya mau kirim pesan yang tegas, yang keras buat orang-orang Farisi ahli Taurat. Kamu lihat tapi kamu buta. Dibutakan oleh apa? Ya mereka punya agama-agama itulah. Tradisi-tradisi mereka salah satunya itu. Hari Sabat, nggak boleh menyembuhkan orang, nggak boleh buat mujizat. Di dalam kitab Injil yang lain kan dibilang, Yesus bilang kan, kalau kamu punya kuda atau sapi kecemplung dalam sungai, kamu tolong nggak? Tolong. Walaupun itu hari Sabat, tolong. Masa manusia kamu nggak tolong? Saudara paham? Sampai sindirannya seperti itu berarti apa? Kamu sudah dibutakan oleh praktek agamamu sendiri. Kamu pikir kamu tahu, tapi kamu tidak tahu. Kamu pikir kamu dalam terang, padahal kamu gelap. Kamu pikir kamu bisa dengar, padahal kamu gak bisa dengar. Dan itu bisa terjadi buat kita semua. Apakah dengan saudara rajin ke gereja, saudara sudah cukup punya terang? Apakah dengan saudara rajin komsel, walaupun itu baik? Apakah saudara sudah bisa melihat dengan jelas dan tidak dibutakan oleh keagamaan kita? Saya bukan bilang tidak boleh beribadah hari Minggu dan tidak boleh komsel. Tapi potensinya, kecenderungannya kita bisa sama seperti ahli Taurat. Dengan berpikir, saya kan ahlinya Taurat. Saya tahu. Taunya buta. Tahu-taunya dia buta sendiri. Dia gak bisa lihat. Saya kan pelayanan. Saya kan GKM. Terus, apakah tidak bisa buta? GKM dibutakan oleh posisi GKM-nya. Orang yang dalam pelayanan dibutakan oleh pelayanannya. Saya bisa dibutakan oleh pelayanan saya sendiri. Dan itu yang Yesus kasih tahu buat orang Farisi. Kemarin saya melakukan podcast dengan teman saya psikiater. Tentang ODGJ juga. Mental disorder. Dan dokter psikiater ini bilang, yang paling susah diobati adalah orang gila yang merasa waras. Dan psikiater ini mengutip orang Farisi ini. Mereka pikir mereka benar padahal mereka salah. Saudara paham maksud saya? Mereka pikir mereka sehat padahal mereka sakit. Jadi kalau Yesus berkata aku datang. Ya seperti tabib datang bukan buat orang sehat tapi orang sakit. Itu sebenarnya Yesus bukan berbicara buat hanya pelacur dan pemungut cukai. Tapi dia berbicara kepada tokoh-tokoh agama dan ahli Taurat itu. Yang paling berbahaya adalah kamu yang berpikir sehat padahal kamu sakit. Karena kenapa? Ya karena saya kan pegang Taurat. Saya kan melayani. Saya kan baca Alkitab. Saya kan pergi ke gereja. Saya sehat. Apakah seperti itu?
Apakah betul seperti itu keadaan diri kita, terkecuali terang itu datang dalam kehidupan saudara dan dia menyinari yang saya akan sebutkan di poin berikut ini. Mengapa Yesus datang sebagai terang? Yang pertama sekali adalah karena manusia butuh terang. Kayaknya simpel banget ya. Iya Pala, memang kita butuh terang. Renungkan ini. Apa artinya mata jikalau tidak ada terang? Benar gak sih Bapak Ibu? Betul? Ini berandai. Ya. Mati semua nih lampu dalam ini. HP semua lowbat, gak ada yang nyala. Mata saudara gak ada plus, gak ada minus, gak ada silinder. Berfungsi gak? Halo? Terkecuali saudara jenis-jenis Superman yang bisa melihat dalam gelap begitu kali ya. Tapi kalau saudara manusia normal, manusia biasa. Sebaik matamu, tapi kalau dalam ruangan ini tidak ada secercah cahaya sekecil pun, useless. Betul? Mata kita akan useless. Makanya di dalam kitab Kejadian, waktu penciptaan di pasal 1 Kejadian, firman yang pertama kali Tuhan ucapkan adalah jadilah terang. Sebelum dia ciptakan tumbuhan, binatang, manusia, dia ngomong dulu terang datang duluan. Sebelum yang lain-lain itu ada. Artinya apa? Supaya yang lain-lain itu ada, terang ini yang menuntun mereka berfungsi, mereka beraktivitas sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kalau tidak ada terang akan terjadi chaos atau kekacauan yang besar. Mazmur 119 ayat 105. Saudara masih ingat lagunya? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan firman Allah itu saudara dan saya juga butuhkan hari ini, saat ini untuk keluarga saudara, pekerjaan saudara, komunitas saudara. Sebelum saudara ngapa-ngapain dengan keluargamu, dengan pekerjaanmu, dengan karirmu, dengan komunitasmu, bahkan dengan pelayananmu, harus terang datang terlebih dahulu supaya apa? Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita melakukan semua yang tadi saya sebutkan dengan tujuan yang keliru. Jadi kita butuh terangnya untuk kita dapat melihat apakah keluarga yang kita bina, bisnis yang kita jalankan, komunitas yang kita bangun di dalamnya, pelayanan yang kita lakukan, apakah itu semua memuliakan Tuhan? Apakah itu semua sesuai kehendak dan tujuan Tuhan? Karena mungkin saudara berpikir, kan saya melakukan pelayanan Pak. Oh iya, tapi apakah pelayanan itu memuliakan Tuhan? Loh Pak, kok bingung? Kan semua pelayanan memuliakan Tuhan? Belum tentu. Bisa pelayanan memuliakan diri sendiri, memakai nama Tuhan. Loh benar gak sih? Di depan khotbah nama Yesus disebutkan, tetapi tidak memuliakan Yesus. Pekerjaan, keluarga yang saudara bangun, saudara bina. Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan? Apakah pekerjaan-pekerjaan semua yang saudara sekarang lakukan, karir yang saudara sedang bangun, apakah itu memuliakan Tuhan di dalamnya? Atau cuma sekedar saudara sedang mengumpulkan sesuatu untuk diri sendiri, memuliakan diri sendiri, meninggikan diri sendiri. Nah saya mau saudara sedikit berpikir ya. Hari pertama Tuhan berfirman jadilah terang. Oke? Terang muncul, pam. Hari terakhir, hari ke-7, apa yang terjadi? Rest. Istirahat kan? Maka Allah beristirahat pada hari ke-7. Saya kasih saudara sebuah penelitian, profesor mata, optometris. Jadi profesor mata ini melakukan penelitian bagaimana kalau manusia ada dalam gelap, tanpa terang sama sekali, apa yang terjadi dalam otaknya, dalam dirinya. Yang paling pertama, dia bilang begini. Jadi what would happen if you were stuck in the dark forever? Apa yang terjadi kalau saudara tinggal dalam kegelapan, tidak terang sama sekali selama-lamanya. Pertama adalah, your brain doesn't know when to release the sweet
melatonin atau kata lain sleeping hormone. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya tinggal dalam satu ruangan lama tanpa gelap, saudara dan saya tidak bisa istirahat. Karena otak tidak tahu ini tidur apa enggak. Otak perlu trigger cahaya supaya bisa melepaskan hormon tidur supaya saudara bisa istirahat. Dan orang-orang yang tinggal dalam gelap yang cukup lama ini, mereka akan mulai dengan yang namanya itu ketakutan dan terisolasi dan berhalusinasi melihat hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Oke, apa maksudnya dengan penciptaan tadi? Begitulah kalau tidak ada terang dalam pekerjaan, maka pekerjaan menjadi Tuhan kita dan kita kerja terus, no rest. Cari terus. Kita pikir kita sudah bisa dapat, dia mundur lagi, lari lagi. Cari terus, seakan-akan mau dapat. Saudara tahu uang itu kan kayak katanya punya sayap katanya gitu kan. Jadi kita mau dekat, dia lari lagi. Kita cari lagi lebih banyak lagi. Kita terus cari lebih banyak, dia mundur lagi, lebih besar lagi. Kita mesti cari lagi terus. Tidak ada istirahat. Berapa banyak Bapak Ibu yang kerja akhirnya dengan cara seperti itu. Keluarga diabaikan, anak diabaikan. Kesehatan diabaikan. Saudara cari uang untuk kemudian pakai uang tersebut untuk mengobati diri sendiri yang karena kesehatan itu dikorbankan untuk mencari uang. Lucu enggak? Karena no rest. Tidak tahu kapan berhenti. Nah, perhatikan baik. Rest yang tadi hari ke-7 bukan artinya saudara masuk di kamar, nyalain AC 18 derajat, masuk di bawah bed cover, terus tidur. Bukan. Rest dalam Alkitab artinya waktu saudara memuliakan dan menikmati Allah. That's rest. Jadi orang yang bekerja terus menerus, no rest, pekerjaan mereka tidak memuliakan Allah. Dan tidak menikmati Allah. Dia cuma kerja untuk buat diri sendiri, dia kerja buat nabung buat diri sendiri, buat kumpul buat diri sendiri. Semuanya buat diri sendiri. Itu kita bilang no rest. Saudara masih ingat cerita orang kaya yang kumpulin banyak? Ya, terus dia bilang buat dirinya, dia bersabda buat dirinya sendiri. Hai jiwaku, padamu ada banyak harta benda yang tertimbun bertahun-tahun, 7 turunan makan gak habis, keturunan ke-8 baru habis. Oke? Tuhan jawab apa kepada orang kaya itu? Hai orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, sorry ya. Setahu saya, orang kalau sudah kaya gak mungkin bodoh. Kalau dia bodoh dia gak bisa kaya. Loh, bener gak sih ini? Iya kan? Kalau kaya berarti pinter. Tapi kok Tuhan bilang dia orang kaya yang bodoh. Nah, bodoh menurut Alkitab berbeda dengan bodoh menurut kita. Mungkin yang Tuhan mau sampaikan buat orang kaya itu, kamu ngumpulin buat apa? Kamu terus on and on. Ya, seperti kelinci energizer itu. On and on and on. Terus doing. Jalan terus. Buat apa? Kamu gak menikmati. Keluarga kamu juga gak menikmati. Bahkan kamu gak menikmati aku sebagai sang pemberi. Buat apa? Nah itu yang terjadi menurut profesor ini bilang. Kalau mata tidak memiliki terang, dia gak bisa rest. Secara rohani pun, saudara dan saya perlu terang itu. Supaya saudara tahu, saya bangun keluarga ini untuk apa? Saya melayani ini untuk apa? Saya kumpulin duit ini, uang ini untuk apa? Saya berprestasi ini untuk apa? Saya naik jabatan karir ini untuk apa? Dan kalau saudara nggak menemukan itu, saudara akan on and on, cari dan cari terus. Yang kedua, mengapa dia datang sebagai terang? Very simple. Dia datang sebagai terang untuk supaya diri kita dapat melihat diri kita sendiri dengan jelas. Setuju? Setuju? Terang itu ada supaya saya bisa melihat diri saya sendiri dengan jelas. Cuman masalahnya ini. Dan inilah hukuman itu.
terang datang ada sekalian hukuman. Hukuman apa? Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan daripada terang. Sudah berevolusi yang tadi Bapak Ibu. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, benci apa? Terang. Jadi kalau saudara, saya nggak tahu ya ini pakai contoh ini benar apa enggak. Ajak orang ke gereja susah, ada kemungkinan karena dia benci terang mungkin. Betul? Kenapa dia bisa benci terang? Saudara baca kalimat terakhir, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Karena kalau ada terang nampak. Oke? Satu saat. Saya pelayanan, itu juga buat anak muda waktu itu, hari Sabtu. Masih ingat jelas, baju yang saya pakai itu baju polo shirt warna putih. Ya, mau berangkat, biasalah anak muda. This is long time ago, very long time ago. Saya pakai parfum kan, berangkat pelayanan. Youth, waktu itu namanya youth ministry. Sampai di tempat ibadah, sebelum masuk di ruang ibadah saya ke toilet dulu. Habis pipis, saya cuci tangan, di wastafel itu, saya lihat di cermin, saya kaget. Hah? Di bawah lampu yang begitu terang di cermin itu, saya melihat baju saya sendiri ada pulau-pulaunya. Ada bercak-bercak kuning, saudara. Dari parfum yang saya semprot. Ternyata saya baru ditipu. Dibilang asli katanya. Ori-ori Pak, ori-ori. Ora-ori ini ora-ori namanya. Ada pulau Kalimantan. Ada pulau Jawa. Ada pulau Ambon. Ada Sulawesi di tengah sini gede. Saya begitu lihat saya mau pulang, mau ganti baju udah gak bisa. Jauh. Ibadah udah mau mulai. Dan tahukah saudara hari itu saya buat apa di depan di mimbar? Saya menghindari terang. Dan ibadah di ruangan itu pakai lampu sorot. Kenapa? Jadi setiap kali lampu sorot itu hajar saya pindah. Jadi mungkin itu ibadah yang paling capek buat lightingnya. Karena dia kejar-kejaran sama saya. Begitu dia sorot ini saya pindah. Kenapa? Satu aja. Lu gak boleh lihat gue punya bercak. Saya pindah terus. Jadi jemaat mungkin pikir ini pendeta lagi jogging atau apa di depan. Gue pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini. Cuman satu aja saudara. Saya mau hindari terang. Supaya perbuatan jahat saya tidak nampak. Dan hari itu saya khotbah paling capek saudara. Bukan capek ngomong, tapi capek. Lari sana, lari sini, lari sana. Saudara perhatikan baik. Terang membuat saya sadar diri. Terang membuat saya tahu diri. Sehingga saya akan lambat untuk menghakimi orang lain. Karena saya tahu bercak saya mungkin bisa lebih banyak daripada bercak yang ada di baju orang lain. Saya tidak lebih baik, saya tidak lebih bersih, saya tidak lebih putih baju saya daripada saudara. Dan terang itu datang nolong saya terlebih dahulu untuk melihat diri saya lebih jelas. Tahukah Bapak Ibu, yang paling susah itu adalah melihat diri sendiri. Lihat orang lain itu paling gampang. Betul? Contoh, kalau sekarang saya tanya, siapa yang bisa kasih saya 10 poin saya dievaluasi khotbah saya pagi hari ini? Oh rame-rame 10 Pak, 1 ngomongnya kurang jelas, gini 10. Tapi kalau saudara tanya saya, 10 poin saya bisa mengoreksi diri saya sendiri, saya gak bisa. Agak susah. Saudara paham? Mengoreksi diri sendiri lebih sukar saudara. Sehingga terang itu mesti datang dalam hidup saudara sebagai para pelayan apalagi. Untuk saudara berkaca melihat diri sendiri terlebih dahulu. Apakah ada bercak-bercak di baju saudara. Amin. Amin orang Kristen. Yang terakhir poin ketiga. Terang itu ada pada kita. Mengapa Yesus datang sebagai terang?
supaya terang itu ada pada saudara dan saya untuk menolong orang lain bisa melihat dengan jelas. Nah ini baru. Poin ketiga ini harus dilewati dari poin kedua. Saudara habis melihat diri sendiri dengan jelas, baru saudara bisa menolong orang lain melihat dengan jelas. Terang pada saya untuk membantu mata orang lain untuk melihat lebih jelas. Bukan untuk menyerang mata orang lain. Dengan kata lain, apa yang saudara tahu, kebenaran firman Tuhan, ya pewahyuan yang saudara mungkin tahu, bukan dipakai untuk menghakimi, bukan dipakai untuk menjudge orang lain, seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat tokoh agama tadi. Tetapi untuk membantu orang lain bisa melihat lebih jelas. Bahkan orang yang suka menghakimi orang lain, kemungkinan besar orang tersebut belum punya cukup terang. Setuju? Seperti kejadian saya. Dia belum cukup punya cahaya. Kenapa di wastafel itu baru saya bisa lihat baju saya bercak kuning-kuning. Bukan di kamar. Karena lampu di wastafel jauh lebih terang daripada di kamar saya. Padahal bercak kuning itu sudah ada di kamar saya. Tapi di kamar saya lampunya kurang terang. Sampai di wastafel itulah baru ke-expose. Wow, ini rame banget baju saya. Saudara paham maksud saya? Datang ke gereja, wow. Timothy Keller. Dia bilang begini, datang ke gereja, datanglah sebagai kayak pasien saudara. Betul? Untuk apa? Tuhan mendiagnosa semua bercak-bercak yang ada dalam diri saudara. Tapi jangan datang seperti orang mau melamar kerja yang bawa CV. Karena kalau orang datang melamar kerja bawa CV itu kebalikannya. Dia tidak akan mungkin cerita kelemahan dan sakit penyakitnya, bukan? Yang dia ceritakan apa? Kehebatannya. Bahkan yang tidak ada dibikin ada. Bisa ngetik? Bisa. Bisa Excel? Bisa. Bisa accounting? Bisa. Semua bisa. Tapi datanglah ke ibadah seperti saudara mau datang ketemu dokter. Lo bener gak sih? Kalau dokter kan saudara gak mungkin cerita yang baik-baik. Apalagi udah bayar 500.000. Wah, dokter tanya, sakit apa? Gak ada, sehat. Makan bagus-bagus. Lah ngapain lu datang ke dokter kalau gitu? Saudara paham maksud saya? Jadi kalau saudara datang ke sini cuma mau ceritakan kehebatanmu, pencapaianmu. Yang bahkan saudara tutupin dengan kemunafikanmu. Useless. Karena datang sini untuk saudara berobat. Datang di sini untuk terang itu menyinari spot. That's bercak. Pengkhotbah juga bercaknya banyak. Dan kita bertobat di situ. Jadi terang yang ada pada saya bukan membuat saya terlihat lebih baik daripada orang lain. Tetapi terang pada saya membantu orang lain menjadi lebih baik. Amin. Saya pengkhotbah lebih rohani daripada kalian. Bukan. Terang pada saya membantu saudara. Supaya saudara jadi lebih baik. Ayat ini harusnya saudara sudah tahu. Karena Rock Ministry bulan ini. Ayat temanya ini bukan? Yang punya rock kalender tuh di rumah tuh. Ini pasti ada ayat ini nih. Tesalonika. Kita baca sama-sama yuk. 1 Tesalonika 1 ayat 7-8. 1, 2, 3. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia, Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Tetapi di semua tempat tersiar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kalimat terakhir itu kalau disingkat no comment. Kami no comment. No comment buat apa? Teladanmu, imanmu top. Nah saudara mesti baca baik-baik. Seringkali kita berpikir kita jadi teladan tuh buat orang-orang yang belum percaya. Saudara baca ayat ini. Ini bukan buat orang-orang belum percaya. Baca kalimat pertama. Teladan untuk semua orang yang percaya. Berarti gereja memberikan teladan buat gereja lain. Bener gak sih?
Nah tahukah saudara, susah nggak itu? Benar, aduh susah nggak? Saudara menjadi teladan buat orang percaya lain, susah nggak? Susah, kenapa? Karena udah tahu sama tahu. Betul? Tahu sama tahu. Firman kan sama, Alkitab juga sama, gue udah tahu. Tetapi yang membuat perbedaan adalah kualitas keteladanannya. Amin. Sampai jemaat Tesalonika bisa jadi teladan buat jemaat yang lain, saya yakin. Kualitas teladan jemaat Tesalonika above average. Setuju? Sehingga dia bisa menjadi teladan bagi orang percaya yang lain. Dan yang tersiar, yang diekspos, yang di branding keluar itu bukan, gedungnya bagus. Ya, alat musiknya canggih, soundnya 3M. Bukan itu. Tapi yang tersiar, terekspos adalah iman mereka kepada Allah. Ada amin orang Kristen. Sehingga kuncinya adalah teladan. Oke, saya tutup dengan 2 ayat ini. Kalau saudara baca nanti di rumah orang buta sejak lahir disembuhkan itu, saudara akan ketemu ayat kelima ini. Sebelum Yesus menyembuhkan orang buta itu, dia ngomong begini. Selama aku dalam dunia, aku adalah terang dunia. Sebelum dia menyembuhkan orang buta sejak lahir ya, dia bilang, selama aku di dalam dunia, aku terang dunia. Kata selama aku di dalam dunia, berarti Tuhan tidak selama-lamanya dalam dunia. Betul? Karena Yesus secara fisik sekarang sudah gak ada di dunia, betul? Sudah naik ke sorga, dia udah mati, ya udah bangkit, udah naik ke sorga, dia tidak selama-lamanya dalam dunia. Selesai. Pertanyaannya, siapa yang gantikan dia menjadi terang dunia? Loh kan mesti gitu. Kalau dia sudah gak ada sebagai terang dunia, sekarang gantinya dia siapa? Kan mesti ada peran yang lain yang digantikan. Adalah gereja Tuhan, saudara dan saya. Makanya ada ayatnya. Kamu adalah terang dunia. Amin. Katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saya adalah terang dunia. 1, 2, 3. Itu berat saudara. Itu berat. Kenapa? Karena kalau saudara mau jadi terang dunia, bersiap-siaplah. Ada kemungkinan orang di sekitar saudara akan marah karena kotornya kelihatan. Betul? Saudara akan dibenci, saudara akan dikucilkan. Itu biasa kalau di perusahaan gitu kan. Yang karyawan yang baik, yang teladan tuh suka dibully sama yang nakal-nakal. Supaya apa? Lu mesti jahat sama kita, ya jahat sama-sama gitu. Jangan jadi baik. Karena kenapa? Nanti kotornya kita kelihatan. Jadi kalau saudara bilang saudara mau jadi terang dunia ini, saudara akan tidak disukai bagi orang yang kotornya gak mau dikelihatan. Oke. Masuklah dalam Natal di 2024 ini dengan sebuah perspektif, bukan lagi Yesus yang lahir di Bethlehem sebagai terang. Karena dia bilang dia udah selesai. Dia udah selesai dengan peran itu. Sekarang kita mulai dengan perspektif yang baru. Yesus lahir di hati saya, setiap hari saya yang jadi terang sekarang. Amin. Jadi Natal ini bukan, aduh Yesus datang ya. Bintang, a star was born. Masuk di kandang Bethlehem, terang datang. Wah lucu ya, apalagi bayi lagi. No, sekarang setiap hari Yesus lahir di hati saudara dan saya, supaya kita menjadi terang dunia. Amin. Teruslah jadi terang dan teranglah terus. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Thank you Pastor Henry for the message. Luar biasa. Terima kasih banyak. Berapa banyak saudara yang diberkati. Amin. Yakin dan percaya bahwa yang membuat kita jadi terang bukan kebaikan kita. Tapi karena sang terang itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita bisa berbuat baik. Bisa menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. So hari ini sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Jika saudara masih belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan. Teman-teman Asyir akan melayani saudara. Kabar baik sangat jelas hari ini dalam kehidupan kita. Dia datang sebagai terang. Karena memang kita butuh terang. Kita orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena setiap manusia telah jatuh dalam dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan terang itu. Tapi apa jaminannya kalau Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Ini jaminannya. Dia datang untuk menyerahkan dirinya. Sang terang yang agung. Dia datang ke dunia. Justru untuk masuk di dalam kegelapan yang paling kelam. Untuk menemukan kita di sana. Dan kita masuk di dalam terangnya. Hari ini, jika saudara merasa bahwa aku gak mampu untuk jadi terang. Terlalu sulit situasiku untuk terus menjadi terang. Terlalu sulit, begitu banyak tekanan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Menekan aku sehingga kayaknya terangku gak bisa bercahaya. Ini jaminan kita. Dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari jaminan ini. Hari ini, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan kita dan memberikan kita kekuatan. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dan dia memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan, tubuhnya dicabik-cabik, supaya kita, hubungan kita yang terpecah dengan Allah Bapa di sorga, disatukan kembali di dalam Kristus. Dan di dalam Dia, kita memperoleh kekuatan, kemampuan untuk jadi terang. Menerangi setiap kehidupan kita dan menjadi terang bagi banyak orang di dunia ini. Terima kekuatan ini. Terima anugerahnya yang begitu luar biasa. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Yang telah dicurahkan untuk kamu. Kita orang-orang yang harusnya binasa. Kita orang-orang yang harusnya hidup di dalam kegelapan. Tetapi karena darahnya yang dicurahkan, kita masuk di dalam terangnya yang luar biasa. Yang begitu mulia, kita hidup di dalamnya, kita menikmati terangnya yang begitu mulia itu. Dan kita diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk menyatakan terang itu. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Inilah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Kita bukan dirancangkan untuk hidup di dalam kegelapan. Kita bukan dirancangkan untuk hidup di dalam kebinasaan. Tetapi Tuhan merancangkan kehidupan kita untuk hidup di dalam terang. Untuk hidup di dalam kemuliaannya, menikmati kasihnya, menikmati anugerahnya. Mari naikkan ucapan syukurmu. Umat tebusan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Dia yang jamin kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa rencanamu, rancanganmu yang mulia itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami hidup di dalam terang-Mu. Kami hidup untuk menikmati terang-Mu. Dan kami hidup untuk menyatakan terang-Mu di setiap segi kehidupan kami. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di studi kami, tempat kami belajar, tempat kami bergaul, di pelayanan kami. Kami menyatakan terang-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pesan yang luar biasa melalui Pastor Henry Tuhan. Berkati kehidupannya, keluarganya Tuhan, pelayanannya. Melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimuridkan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu jauh lebih dalam lagi dalam kehidupannya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Injil kerajaan Allah diberitakan semakin luas Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Pastor Henry di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau terus menopang kehidupan kami, menginsyafkan kami, menyatakan betapa rapuhnya kami. Tetapi di satu sisi, kami juga tahu bahwa kami ditopang oleh Allah yang tangguh. Terima kasih Tuhan. So Royals, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkati setiap pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati studimu, diberkati pergaulanmu. Kemanapun engkau pergi, Kristus diberitakan. Pergi jadikan semua bangsa murid. Pergi dan nyatakan Injil kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan dirimu. Pergi nyatakan kuasanya, pergi dan nyatakan kasihnya, pergi nyatakan anugerah Allah yang begitu nyata dalam kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, Kristus diberitakan. Kemanapun kau melangkah, buah-buah Kristus dirasakan oleh banyak orang. Dan setiap orang melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupanmu. Kami terima berkat ini Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.